Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sita Asfatun Anjani dengan NIM 2101246 dari Sistel 7A. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan kegiatan MBKM. Yang pertama itu adalah latar belakang. Mahasiswa perlu meningkatkan keterampilan dan profesi untuk bersaing di dunia kerja. Pemerintah mendukung upaya ini melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang bertujuan membekali mahasiswa dengan ilmu dan karakter sesuai kebutuhan dunia kerja. Di Universitas Pendidikan Indonesia, MBKM diterapkan melalui Pedoman Program Mandiri untuk Penguatan Profesional Keilmuan atau PMP2K yang mendukung pengembangan inovasi, kreativitas, kepemimpinan, dan kemandirian mahasiswa melalui pengalaman praktis di lapangan. Kegiatan magang ini berlangsung di PT Bio Farma Persero. Yang pertama itu ada melaksanakan onboarding. Onboarding ini dilakukan bersama dengan seluruh peserta internship lainnya. Pada pelaksanaan onboarding ini dilakukan tes EPT dan PAULI, kemudian dilanjutkan dengan wawancara singkat bersama mentor. Adapun pelaksanaan selama kegiatan magang berlangsung, yang kedua yaitu pembuatan dokumentasi teknis. Dokumentasi teknis aplikasi mencakup aspek pengembangan, implementasi, dan penggunaan perangkat lunak. Dokumen ini berfungsi untuk menjelaskan, memandu, dan mencatat proses pengembangan, termasuk langkah-langkah kerja, spesifikasi teknis, arsitektur, serta alur sistem, sehingga memudahkan tim pengembang dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dokumen-dokumen yang disusun diantaranya adalah dokumen User Requirement Specification. URS ini menjelaskan mengenai kebutuhan pengguna terhadap sistem aplikasi. Di dalam dokumentasi URS ini, saya membuat deskripsi proses, yaitu proses yang sedang berjalan dan proses yang diusulkan. Untuk dokumen yang kedua yaitu dokumen Functional Specification. Dokumen FS ini menjelaskan kebutuhan fungsional dari sistem aplikasi. Dalam dokumentasi FS ini, saya menyusun deskripsi proses yang dapat diambil dari dokumen URS. Kemudian menyusun fungsi-fungsi dari setiap fitur aplikasi yang akan dikembangkan, menggambarkan use case diagram, dan membuat activity diagram. Selanjutnya itu yang ketiga ada dokumen Design Specification atau dokumen DS. Dokumen DS ini menjelaskan mengenai rincian teknis dan desain sistem dari sebuah aplikasi yang akan dikembangkan. Dalam dokumentasi DS ini, saya menyusun deskripsi proses yang dapat diambil dari dokumen URS. Kemudian menjelaskan terkait desain aplikasi dan memasukkan desain gambar dari fitur aplikasi yang dikembangkan, menyusun infrastruktur server aplikasi, infrastruktur server database, infrastruktur file server, dan menjelaskan desain keamanan sistem, membuat desain topologi aplikasi, menyusun desain user metric, serta menyusun entity relation diagram. Untuk selanjutnya yang keempat, ada dokumen System Integration Test atau dokumen SIT. Dokumen SIT ini menjelaskan tentang rencana skenario testing. Dalam dokumen SIT ini, saya menyusun mengenai kriteria penerimaan berupa protokol tes, kemudian melakukan penyusunan instruksi testing, menyusun protokol tes dengan melakukan testing aplikasi secara langsung. Testing aplikasi ini dilakukan bersama tim QA. Selanjutnya yang kelima itu ada dokumen User Acceptance Test atau UAT. Dokumen UAT ini menjelaskan tentang skenario testing dan hasil pengujian integrasi sistem. Dalam dokumentasi ini, saya menyusun protokol test case. Berbeda dengan SIT, testing aplikasi ini dilakukan bersama user. Selain itu, dalam kegiatan magang ini, saya membuat sebuah mini project mengenai knowledge management system untuk dokumentasi Bio Farma berbasis chatbot. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan anak internship dalam mengakses terkait dokumentasi teknis tanpa harus menunggu waktu luang dari mentor. Aplikasi ini saya bangun bersama rekan saya.
Adapun fitur-fitur dalam chatbot, yang pertama itu ada fitur home. Fitur home ini menjadi tampilan awal website ketika pertama kali dikunjungi. Fitur ini berisi mengenai tagline website, yaitu amal, asisten media layanan, yang merupakan nama dari aplikasi web yang dikembangkan. Yang kedua itu ada fitur tentang. Fitur tentang ini berisikan mengenai penjelasan alasan pembuatan aplikasi amal, dan fitur ini menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat diakses dalam aplikasi web ini. Selanjutnya ada fitur chatbot. Fitur chatbot ini merupakan fitur yang paling utama dari aplikasi web amal ini, di mana dalam fitur chatbot ini dapat mendapatkan informasi yang ingin diketahui mengenai dokumentasi teknis itu seperti apa. Fitur ini akan memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diinputkan. Output dari chatbot ini akan sesuai dengan apa yang diinputkan. Contohnya adalah ketika kita menginputkan pertanyaan apa itu URS, chatbot akan memberikan jawaban mengenai pengertian dari dokumen URS itu. Ketika menginputkan kata contoh URS, chatbot akan memberikan output berupa contoh dokumen URS dalam bentuk link. Selanjutnya itu ada fitur profil. Fitur profil ini berisi informasi mengenai aplikasi yang dikembangkan oleh saya dan rekan saya. Yang selanjutnya itu ada fitur sosial media. Fitur sosial media ini berisi mengenai akun sosial media eee, dari saya dan rekan saya sebagai tim pengembang. Selanjutnya itu mengikuti kegiatan meeting terkait sprint record aplikasi yang sedang dikembangkan. Dalam kegiatan meeting ini, saya sebagai notulensi dari kegiatan meeting tersebut. Selanjutnya itu ada mengikuti kegiatan sharing session. Kegiatan sharing session ini membahas mengenai dokumentasi teknis aplikasi yang ada di PT Bio Farma. Dan kegiatan ini diikuti oleh karyawan yang ada di PT Bio Farma, khususnya dalam bidang teknologi. Selanjutnya itu ada mengikuti kegiatan internship, upskill, talkshow, gather, and grow. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta internship di PT Bio Farma. Kegiatan ini berisi talkshow mengenai personal branding. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.